Pernah nggak sih pas lagi di luar, ngerasain angin sepoi-sepoi, terus kepikiran, ini datangnya dari mana ya? Angin kan ada di sekitar kita setiap saat, tapi seringnya kita anggap biasa aja. Nah, kali ini kita bakal bedah bareng-bareng ilmu di balik kekuatan tak kasat mata yang membentuk dunia kita. Oke, buat mulai, yuk kita bayangin satu tempat yang kita semua pasti tahu, pantai. Bayangin deh kamu lagi di sana, matahari cerah, suara ombak, dan pastinya ada satu hal yang nggak pernah ketinggalan. Nah, ini dia pertanyaannya. Pernah kepikiran nggak kenapa ya pantai itu rasanya jauh lebih berangin dibanding, katakanlah, di sekitaran rumah kita? Ternyata, ini bukan kebetulan loh. Jawabannya itu ada di inti cara kerja angin itu sendiri, sebuah prinsip fisika yang super dasar. Dan untuk menjawab misteri angin pantai tadi, kita perlu ngobrolin satu konsep kunci yang jadi dalang dibalik semua angin di planet kita. Semuanya itu berakar pada satu hal, yaitu tekanan udara. Jadi, angin itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini, angin itu ya udara yang lagi gerak aja, dalam skala besar. Nah, yang bikin udara ini gerak, itu ada dua pemicu utamanya. Perbedaan tekanan udara di berbagai tempat dan, ya, fakta kalau planet kita ini muter terus. Prosesnya itu sebenarnya simpel banget, cuma 3 langkah. Pertama, matahari kan manasin bumi nggak rata nih, jadi ada bagian yang panas, ada yang lebih dingin. Kedua, dari situ muncul deh area bertekanan tinggi di tempat yang dingin, dan tekanan rendah di tempat yang panas. Terakhir, dan ini kuncinya, udara itu kayak air aja, ngalir dari tempat tinggi ke rendah. Jadi udara ngalir dari area tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, gerakan itulah yang kita kenal sebagai angin. Simple kan? Oh iya, sekadar info nih, kalau kamu penasaran gimana caranya kita ngukur kecepatan angin, para ilmuwan itu pakai alat namanya anemometer. Fakta seru buat nambah wawasan kan? Oke, sekarang kita udah pegang konsep dasarnya nih. Yuk kita lihat gimana prinsip tadi bekerja dalam siklus harian yang sebenarnya bisa kita tebak, terutama di tempat-tempat kayak pesisir dan pegunungan. Nah, ini dia jawaban buat misteri pantai kita tadi. Gini ceritanya, pas siang hari, daratan itu lebih cepat panas daripada lautan. Udara panas di darat kan naik tuh, jadi tekanannya jadi rendah. Sementara itu, laut yang lebih adem punya tekanan udara lebih tinggi. Hasilnya, tentu aja udara ngalir dari laut yang tekanannya tinggi ke darat yang tekanannya rendah. Jadilah angin laut yang seger itu. Begitu malam, prosesnya kebalik total. Daratan jadi lebih cepat dingin, tekanannya jadi tinggi. Jadi anginnya balik lagi, berembus dari darat ke laut yang lebih hangat. Dan tahu nggak, prinsip yang sama persis juga berlaku di pegunungan. Pas siang, lereng gunung kan kena panas, jadi udaranya menarik udara sejuk dari lembah buat naik ke atas. Ini yang namanya angin lembah. Terus pas malam, gantian puncak gunung yang udah dingin banget ngirim udara dingin yang lebih berat buat turun ke lembah. Nah, itu dia yang kita sebut angin gunung. Masuk akal banget kan? Tapi jangan salah, perbedaan tekanan ini nggak cuma bikin angin lokal harian loh. Kalau kita lihat dalam skala yang jauh lebih gede, perbedaan suhu antar benua itu bisa menciptakan pola angin musiman yang dahsyat banget. Contoh yang paling kita kenal ya, angin muson. Ini tuh pergeseran arah angin musiman raksasa. Misalnya nih, antara April sampai Oktober, ada angin muson timur yang kering, niuk dari Australia yang lagi dingin, ke Asia yang lebih hangat. Nanti siklusnya muter, gantian angin muson barat yang bawa udara lembab dari Asia, yang akhirnya bikin musim hujan di Indonesia. Nah, itu dia penyebabnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik banget nih. Di luar angin-angin yang tadi kita bahas, ternyata ada satu jenis angin lagi yang super unik dan kadang-kadang kayak nggak masuk akal. Bayangin, ada angin yang malah jadi panas justru karena lewat pegunungan. Yuk kita bedah prosesnya. Coba bayangin ya, ada udara lembab yang bergerak ke arah pegunungan, terus dipaksa naik. Waktu naik, udaranya kan jadi dingin, uap airnya jadi embun, terus jatuh jadi hujan di satu sisi lereng aja. Nah, pas udah lewatin puncak, udara yang sekarang udah kering kerontang, ini turun ke sisi lereng satunya. Waktu turun inilah, udaranya tertekan, jadi lebih padat, dan boom, suhunya jadi naik drastis. Hasilnya beda banget. Di satu sisi gunung hujan-hujanan, di sisi lainnya yang disebut daerah bayangan hujan malah muncul angin yang panas dan kering. Nah, fenomena inilah yang secara ilmiah namanya angin fon. Dan yang kerennya lagi nih, fenomena global angin fon ini ternyata punya banyak nama panggung lokal di berbagai daerah di Indonesia. Tiap daerah punya sebutan khasnya sendiri. Coba deh lihat, nama-namanya beda-beda banget di seluruh Nusantara. Ada angin Bahorok di Sumatera Utara, sampai angin Wambrau di Papua.
Padahal, semua nama ini sebenarnya nunjuk ke fenomena yang sama, yaitu angin fon, tapi dibalut sama kearifan lokal masing-masing. Ini nunjukin betapa dekatnya ya fenomena alam ini sama kehidupan masyarakat kita di berbagai daerah. Jadi gitu ceritanya. Mulai dari angin laut yang sepoi-sepoi sampai angin fon yang panas, semuanya itu intinya cuma tarian udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke rendah. Kayak mesin cuaca raksasa yang nggak pernah berhenti kerja. Lain kali kalau kamu ngerasain hembusan angin, coba deh ingat perjalanan luar biasa di baliknya. Nah, sekarang coba pikirin deh, angin apa ya yang ngebentuk dunia di sekitar tempat tinggal kamu?